Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Sallallahu wasallam alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan amma ba'd. Surat Asy-Syu'ara surat 20 genep ayat 83. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Rabbi habli hukman wa alhiqni bis-sholihin. Rabbi habli hukman wa alhiqni bis-sholihin. Waj'al li lisana sidqin fil akhirin. Waj'alni min warathati jannatin na'im. Waj'alni min warathati jannatin na'im. Wa ghfir li abi innahu kana minadh-dhallin. Waghfir li abi innahu kana minadh-dhallin. Terseragam. Doa genep harokat. Dod itu ditahan heulanya minaud do teu langsung sifat hurufnya dod itu ditahan dulu minaud do gitu dona tong dikol-kolah gitu minad terus pacana do heula do genep harokat do namanya alna dua harokat ya, terus tiasa 2 opat genep tapi lamun panjang dona biasana linoge ngiring genep harokat lin tong li heula li tapi kanu an lin na ditahan 2 harokat. Nah, huruf nun itu tong dipantulkeun tawassutnya, tawassut aja dialirkan. Lin. Nah, gitu aya nu kituan. Tina minadolin lanya kedah ditahan margi aya tasdidnya lamun dilangsungkeun minaudh-dhalin berarti enggak ada tasdidnya margi ada tasdid ma'al alna ditahan laudh-dhalin
eta sami keun Al-Fatihah ge walau tahan heula walau do tong walau do itu ada sifat huruf yang dilabrak yandai wow gin kanalnya wow tong wow waghfir li abi innahu kana minadh dhallin wala tukhzini yawma yub'atsun yawma la yanfa'u malu wala banun idgham bi gunnah bi gunnah teh nganggo gunnah teh ngahiung dina cukang irung ya malu ya dingirungkeun kan tapi wow tahan 2 rakaat yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim mangawi andi ayat 8 puji 2 Rabbi habli hukman wa alhiqni bis salihin waj'al li lisana sidqin fil akhirin waj'alni min warathati jannatin na'im waghfir li abi innahu kana minadh dhallin wala tukhzini yawma yub'atsun yawma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ini adalah doa Nabi Ibrahim ya yang kita harus menghafalnya sebagai bagian dari uswah hasanah karena sebagaimana ditegaskan dalam surat Al-Mumtahanah Nabi Ibrahim itu uswah hasanah ya sampai 2 kali. Qad kanat lakum fi Ibrahim wa ladzina fi Ibrahim walladzina ma'u qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah
Kemudian di ayat berikutnya laqad kana lakum uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir, dan seterusnya. Maka sebagai uswah hasanah Nabi Ibrahim ini doanya juga harus kita ikuti, apalkeun banyak tong ngejati tauhid malam ini nepikeun ka apal ieu. Bade dites moal. Tahu cenah usah bisi kalalabur. Rabbi wahai Rabbku, habli berikanlah kepadaku hukman. Hukman itu kemampuan untuk menetapkan sesuatu dengan tepat, dengan bijak. Berarti ilmu, karena tidak mungkin seseorang bisa menetapkan sesuatu kalau tanpa ilmu. Wa alhiqni bis-sholihin, dan gabungkanlah aku, pertemukanlah aku dengan orang-orang yang sholih. Ini kalimat baku ya di dalam Al-Quran, bahwa kebenaran itu tidak bisa diukurkan secara subjektif oleh diri sendiri saja, tapi harus mendapatkan pengakuan atau ada persamaan dengan orang-orang benar yang lainnya. Jadi benar ada gium bahwa jangan merasa benar sendiri temenang, namun benar sorangan lain benar salah. Sesuatu itu disebut benar ketika sama dengan orang-orang yang benar. Kita disebut sholih ketika kita diakui oleh orang-orang yang sholih. Ya, lain wasolihu lain. Ya. Itulah kenapa di dalam doa-doa selalu kalimatnya itu mohon digabungkan bersama, ya. Walhiqni bis-sholihin. Kalau di dalam ayat ini wa tawaffana Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tukhzina yaumal qiyamah. Wa tawaffana ma'al abror. Nah, wafatkanlah kami bersama orang-orang al-abror, orang-orang yang baik. Jadi kalau kita masuk golongan al-abror berarti kita orang baik. Saya mah baik tapi enggak ikut orang-orang al-abror berarti salah. Ya, di sini pentingnya kita selalu mengikuti komunitas orang-orang sholih, kelompok orang-orang sholih, jangan keluar dari jalur itu. Ya. Termasuk ilmu kita bisa mendatangkan kesolihan itu kalau memang diakui oleh komunitas orang-orang berilmu yang sholih. Siapa ini walhiqni bisolihin itu? Kalau dalam istilah baku keilmuan syariat itu adalah para ulama ahlus sunnah wal jamaah, ya. Tentunya lintas madhab, ya. Lain persis sungkul dan Nabi Muhammad ge lain persis, ya. Lain Nabi Muhammad maut wafat persis can aya. Cenah persis jika Nabi Muhammad berusaha mengidentifikasi seperti Nabi Muhammad, ya, sallallahu alaihi wasallam. Jadi semua orang sholih kita ingin gabung bersama golongan itu. Itulah kenapa doa Nabi menjelang mati, wafat, kalimat terakhir yang beliau ucapkan 3 kali, Allahumma fir rafiqil a'la, Allahumma fir rafiqil a'la, Allahumma fir rafiqil a'la. Jadi ini
Artinya, ya Allah, gabungkanlah aku bersama yang paling dekat dan paling tinggi. Ini kalau di surat Al-Waqi'ah, was-sabiqunas sabiqun ulaikal muqarrabun. Yang paling dekat, yang paling tinggi itu as-sabiqun as-sabiqun. As-sabiqun as-sabiqun itu orang-orang yang selalu menjadi pelopor dalam kebaikan, ya. Tekudu ditutah-titah, tekudu dicurak-carek, hidang sorangan, bahkan dia mempelopori kebaikan. Orang lain belum berbuat baik, dia sudah paling dulu, ya. Selalu terdepan dalam berbuat kebaikan. Nah, Nabi, gabungkanlah aku bersama kelompok itu. Allahumma fir rafiqil a'la, Allahumma fir rafiqil a'la. Dan kalau dikaitkan dengan hadis lain, karena kata Nabi SAW, semua nabi itu pasti diberikan pilihan, mau meninggal sekarang atau nanti. Nah, saat itu kata Aisyah, saya yakin Nabi sedang diberikan pilihan dan Nabi memilih Allahumma fir rafiqil a'la. Nah, ini jadi dalil syarat masuk surga itu bukan yang terakhir kalimatnya la ilaha illallah, ya. Nabi juga enggak, ya. Cuma memang ada hadisnya, orang yang ngomong la ilaha illallah menjelang wafatnya pasti masuk surga, pasti. Ngan masalahna kana neraka heula henteu gitu. Aya nu kana neraka heula, aya nu henteu. Tapi sebejat-bejatnya manusia, kalau dia ikrar la ilaha illallah pasti masuk surga. Maka dari itu Nabi memaksa uaknya Abu Thalib, nya Abu Thalib teh paman teh uwa. Wa meureunana masuk, ya ammi qul la ilaha illallah. Sok uwa ucapkeun la ilaha illallah. Najan uwa teu pernah salat, teu pernah saum, lain haji nu bener nya, hajina haji jahiliyah. Tara zakat. Enggak ada keimanan sama sekali, enggak ada amal soleh sama sekali. Asal sekarang sebelum meninggal la ilaha illallah, ucapkan la ilaha illallah kalimatan wa hajju bika indallah. Itu satu kalimat yang aku akan bela uwa nanti di hadapan Allah. Jadi betul, ya, hadis siapa yang akhir sebelum meninggalnya la ilaha illallah itu pasti masuk surga. Cuma kembali ke hukum yang umum, nah kana neraka heula atawa henteu gitu. Nah, kita berdoa wa alhiqni bis-sholihin. Gabungkanlah aku beserta orang-orang yang solih. Ini harus menjadi paradigma kita, ya, prinsip hidup kita, bahwa kita harus selalu mengikuti orang-orang solih dengan ilmu mereka sebelum kita, ya. Kalau saya bahasa luaskan, baik itu orang-orang solih yang di Persis, yang di NU, ya, atau mau madhab Syafi'i, madhab Hanbali, madhab Maliki, madhab Hanafi, kalau mereka betul ulama, hukuman, ahli hukum, orang-orang solih, kita harus mau bergabung dengan mereka, bukan merendahkan mereka, ya, bukan mencibir mereka, ya. Dan ini otomatis, ya, doa seperti ini mengajarkan hati kita luas untuk menerima, berinteraksi, mengakui, menghargai semua orang-orang solih, ya. Tidak sempit gitunya. Saat tauhidun we gitu. Di luar tauhid mah musuh, nyawe dapur jam, ya. Di luar tauhid musuh misalnya, tidak demikian, ya. Jadi kita harus mengakui kesolihan orang-orang lain dan kita ingin seperti mereka agar kita mengikuti jalur kehidupan mereka, ya. Ini juga sebuah prinsip hidup agar kita selalu bisa meneladani, ya, orang-orang solih, ya. Di antaranya beberapanya saya tulis, ya, kadang di Buletin At-Taubah,
komo tadi siang mah ya. Jadi tema itu menunjukkan ya seperti itulah orang-orang solih, ada dinamika bagian dari kesolihan ya. Waj'alli, dan jadikanlah untukku lisan sidqin, lisan yang benar, fil akhirin, pada generasi terakhir. Apa yang dimaksud lisan sidqin? Generasi berikut mengucapkan yang benar tentang kita, mengakui kesolihan kita, menghargai perjuangan kita, meneladani akhlak kita, menghormati apa yang sudah kita lakukan. Bukan sebaliknya, menjadi laknat bagi generasi berikutnya. Siga Fir'aun, Abu Lahab, moal aya nu ngadangi Fir'aun tuluy muji. Atau ya dalam level yang kecil itu kan kata Nabi SAW sudah bisa kelihatan ketika dia meninggal. Bahkan lamun ditarik kergering kalengitan teu ya. Atau justru asa tiis ceulih herang mata usia eta teh. Nah, ini berarti kita belum mendapatkan lisan sidqin fil akhiri ya. Ketika meninggal, kata Nabi SAW, ketika sahabat refleks sahan maut, refleks ya alami mencibir, kata Nabi wajaba, pasti cenah gitu. Sore harinya ada yang meninggal lagi, refleks juga sahabat membicarakan kebaikannya, wajaba, pasti. Kata sahabat, kenapa anda menyebut pasti? Pasti ya, antum syuhadaullah fil ard, kalian itu saksi Allah di muka bumi. Orang meninggal kalian memujinya, taeta lisana sidqin fil akhirin ya. Itu berarti orang itu orang baik. Kalian gak mungkin salah. Seorang meninggal kalian mencibirnya, itu berarti orang itu memang orang jelek. Kalian gak mungkin salah. Para sahabat, orang-orang solih. Nah, inilah pentingnya waja'alli lisana sidqin fil akhirin. Kita ingin ketika kita meninggal, orang-orang sesudah kita hanya membicarakan yang baik-baik. Dan itu memang janji Allah buat orang yang beriman. Innalladzina amanu wa amilus solihat sayaj'alu lahumur rahmanu wuddah. Orang yang beriman dan beramal soleh itu akan Allah berikan cinta untuk mereka. Cinta dari siapa? Cinta dari Allah, cinta dari malaikat, cinta dari penduduk bumi. Itu kan satu paket ya, kemarin dibahas di Al-Furqan. Kalau kita melihat seseorang dicintai oleh masyarakat, itu pertanda malaikat cinta, pertanda Allah cinta. Sebaliknya, kalau kita dibenci, ketiadaan kita malah jadi herang mata tiis ceuli keur batur, asa tenang wasi eta teh. Itu berarti malaikat benci, Allah benci, sapaket ya. Itu namanya al-miqah minallah. Cinta dari Allah itu begitu. Kalau Allah mencintai seorang hamba, dia memanggil Jibril, nada Jibril, ya Jibril, inni wahibbu fulan fahibba. Saya mencintai seorang itu, cintai dia. Lalu Jibril menyuruh semua penduduk langit, malaikat, inna Allah habba fulanan fahibbu. Allah mencintai si fulan, namanya misalkan Bapak Ahmad, ya Duka Ahmad mana ya? Cintailah ya oleh semua, maka semua malaikat mencintainya. Dan ketika semua malaikat mencintainya, kata Nabi, yudau lahul qabul fil ard, dia akan diterima oleh masyarakat bumi. Masyarakat bumi akan mencintainya.
Ini penting ya untuk ditekankan. Tidak ada alasan bagi siapapun untuk membenci Persis. Kenapa? Buktinya Persis dicintai oleh umatnya, oleh jamaahnya. Ya. Istu usum deh nyebut Wahabi, ya. Terutama mohon maaf rekan-rekan tetangga sebelah yang sangat toleran, kecuali satu Wahabi itu toleran. Ke orang kafir toleran gitu, wah ke orang sekuler wah kemana-mana toleran lah. Ngan Wahabi itu toleran gitu. Termasuk nggak ada alasan buat kita tidak mencintai FPI, buktinya FPI dicintai ya. Meski tokohnya di penjara, lihat ya gimana kecintaan pengikutnya membela dia. Jadi presidennya gunate ningali ya pemerintah itu. Nggak ada alasan buat kita membenci Salafi, membenci Muhammadiyah. Mereka dicintai oleh umatnya. Ya kan bagian dari cinta karena Allah. Jadi lamun orang hayang amis iman kan harus mencintai orang lain karena Allah. Kalau Allah mencintai dia, mengapa kita membencinya? Ayeuna mah komo standar cinta teh babari. Ya, ini wajah lilisana sidkin teh babari standar naon? Tinggal di YouTube. Ya, geus nomor 1 Ustaz Ucu lah pokona. Di versi mah, tapi dah saya dicinta-cintaina Ustaz Ucu can aya nu 1 juta. Lihat ustad-ustad yang lainnya sakali tayang wah berjuta-juta. Ya. Sigana dipang dicintaina si Atta Halilintar benernya. Tapi tentu siapa yang mencintainya? Yang mencintainya orang-orang solih. Wa ja'alli lisana sidqin fil akhir. Nah, kepada mereka nggak ada alasan buat kita membenci punten Buya Yahya, Sada Abdul Somad. Mereka dicintai umatnya, mereka orang-orang solih, ahli ngaji. Masalah beda madhab saeutik teu nanaon. Sada Khalid Basalamah, Ustaz Yazid Abdul Qadir Jawas, Idrus Ramli. Nah janina YouTube para sawae keun bae lah tama pas dina ilmu nya. Kawan dalam berpikir nya, lawan dalam berdebat. Ya akhirnya kawan. Ya contohlah tradisi di kita ya. Kita kan rasakan di situ Aksan aya Kiai NU meninggal dunia. Orang Persis nyolatkeun teu? Nyolatkeun. Karena mengakui kesolihannya, terlepas dari berbagai beda madhabnya. Nah ini yang harus kita tekankan. Beda madhab, hayo itu wilayah ilmu. Wilayah ilmu di sini saja, tapi tong bawa kadir. Tetap ya kita harus berdoa lisana sidqin fil akhirin, harus jujur kalau dia orang solih najan beda madhab ya. Dan ini yang juga kita berdoa ya. Bahkan termasuk terhadap para pembenci dengan doa ini urang tong stres teuing. Daya we tong boro urang tuhnya nabi saja banyak pembencinya. Tapi lihat sajalah waj'al li lisana sidqin fil akhir, dan terbukti kan kata Nabi inna syani'aka huwal abtar. Abtar itu putus di generasi berikutnya. Tidak ada pujian buat orang yang menghina Nabi. Tidak ada pengakuan, penghormatan, penghargaan, gak ada. Yang ada hanya penghinaan ya, jadi Nabi dihina oleh orang banyak. Nabi gak peduli teu kudu baper ya. Fokusnya kan doa ieu. Bagaimana kita mendapatkan pengakuan di generasi yang akan datang. Waj'al li lisana sidqin fil akhirin. Waj'alni min warathati jannatin na'im. Nah ini keseimbangan kata Ibnu Katsir. Kita tidak berdoa hanya untuk kebaikan di dunia. Kalau tadi di dunia kan ilmu, masuk golongan orang solih, diakui oleh generasi berikutnya ya. Nah sekarang kita ingin agar di surga itu menjadi pewaris surga yang penuh kenikmatan ya. Pewaris itu bisa makna kiasan. Yang disebut waris kan dek di paling kumaha ge tetap pasti jadi hak kita
ya. Mau direkayasa ku penjahat, ku pengadilan, kalau itu waris buat kita pasti jadi hak kita gitu. Jadi surga itu dek diklaim ku orang Kristen, ku orang Hindu, anger pasti milik orang. Meskipun banyak orang yang mengklaimnya. Atau maksud pewaris di sini memang bekas orang lain. Karena setiap orang itu kata Nabi sudah dicatat tempatnya di surga dan di neraka. Kalau dia masuk neraka, berarti surganya diwariskan ke orang lain. Siapa? Itulah kita mudah-mudahan. Ya. Jadi kayak surga si Ronaldo, si Messi, si Wonder Luis, si Castellon, mun parai dina kafir, ya. Itu diwariskan oleh Kang Andri, ya, soalnya bobotoh Persib. Waj'alni min warathati jannatin na'im waghfir li abi, ampunilah ayahku, innahu kana minadh dhalin, karena dia termasuk orang-orang yang sesat. Tak kade Pak kayak dina ngapalkeun innahu kana minadh dhalin tong disebatkeun. Karena orang tua bapak-bapak kan soleh, piraku innahu kana minadh dhalin, ya, kafir atuh. Kalau waghfir li abi boleh, ya. Kenapa Nabi Ibrahim mendoakan ayahnya? Ini sama dengan doa yang umum, Rabbighfirli waliwa lidayya. Berdoa untuk diri sendiri dan untuk orang tua. Cuma memang faktanya kita tahu bahwa ayah Nabi Ibrahim itu orang kafir. Maka dari itu Nabi Ibrahim pakai tambahan innahu kana minadh dhalin. Dan ini yang nanti dikecualikan sebagai uswah hasanah. Ya, di surat Al-Mumtahanah, illa qaula Ibrahima li abihi la astaghfiranna lak. Kecuali doa Ibrahim untuk ayahnya, memohon ampunan untuk ayahnya, jangan jadi uswah hasanah. Ya. Dan di surat Ali Imran, di surat At-Taubah disebutkan wa maka istighfaru Ibrahim li abi ila mau'idati wa'ada iya falamma tabayyana lahu annahu aduwwu lillah tabarra'a min. Ibrahim mengistighfar buat ayahnya itu karena janji. Tapi setelah jelas bahwa ayahnya mati dalam keadaan kafir, Ibrahim berhenti. Jadi jangan mengira bahwa Nabi Ibrahim melanggar syariat, enggak, ya. Karena fikihnya begini, kalau kita punya ayah punten pika sebeleun menang ngadoakeun boleh. Selama belum meninggal. Kalau sudah meninggal dalam keadaan kafir enggak boleh. Jadi doa ampunan itu agar ayah kita si Abu Bakar sebelum meninggal ayahnya Abu Quhafah masuk Islam, ya. Tapi kalau dia meninggal dalam keadaan kafir, udah berhenti doanya, ya. Nah, tidak menjadi uswah hasanah. Kenapa? Di dalam syariat Al-Quran gak boleh istighfar buat orang kafir, kecuali mendoakan masuk Islam boleh. Kalau memohonkan ampunan kan berarti dosa-dosanya dihapus, nggak bisa karena terhalang oleh kafirnya. Ya, itu khusus buat Nabi Ibrahim yang tadi. Tidak berlaku buat kita. Contoh Felix Xiao, ya, Ustadz Felix Xiao kan bapaknya masih kafir. Najan Bagur, wah, ngamodalan umroh karyawana, ngamodalan dakwahna. Jika Abu Thalib kan Nabi Muhammad, tetap nggak bisa, ya, mengistighfarkan, kecuali mendoakan masuk Islam silakan. Wala tuhzini yauma yub'atsun, jangan engkau menghinakanku pada hari dibangkitkan. Yauma la yanfa'u malu wala banun, hari tidak akan bermanfaat harta dan anak-anak. Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Selamat dari apa? Ini banyak tafsirannya. Selamat dari syirik, dari noda, dari bid'ah, konsisten dengan sunnah, dari penyakit hati, munafik, dengki, pokoknya mah modal kita mati itu
hati yang salim, yang bersih, bukan harta. Ya. Kenapa dikaitkan? Pan aya suratna Al-Humazah, wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malau waddadah. Ada banyak orang yang terlalu obsesi harta jadi goreng hati. Sering jadi bahasa kita, konfliknya lain beda pendapat tapi beda pendapatan. Ya, gara-gara urusan harta hati jadi goreng. Nah, maka di sini kita memohon hati bersih, meski kita hidup dengan harta, dengan keluarga, tidak menyebabkan hati jadi kotor. Karena yang menjadi modal berharga nanti di akhirat itu hatinya, bukan hartanya. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.